Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Sriwayuni. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4, yaitu Yuliana Nurul Aini dan juga Suciana Syafitra. Di sini kelompok 4 kami akan menjelaskan tentang gas mulia yang dibimbing oleh Pak Reza Ma'ruf. Sebelum saya menjelaskan tentang gas mulia lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, yaitu ada 6. Yang pertama ada keberadaan gas mulia di alam, yang kedua penemuan unsur, yang ketiga sifat-sifat gas mulia, yang keempat pembentukan gas mulia, yang kelima pembuatan gas mulia, dan yang keenam kegunaan bahaya gas mulia. Keberadaan gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan pada periode 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia dikarenakan unsur tersebut adalah stabil. Pada awalnya unsur-unsur dikenal dengan istilah gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain pembentukan senyawa. Di sini bisa kita lihat konfigurasi elektronnya. Selanjutnya, penemuan gas mulia. Sejarah gas mulia berawal dari penemuan Cavendish pada tahun 1785. Cavendish menemukan sebagian kecil bagian udara kurang dari 1:2000 bagian, sama sekali tidak bereaksi walaupun sudah melibatkan gas-gas atmosfer. Argon pada tahun 1894, Lord Lovelace dan Sir William Ramsay berhasil memisahkan salah satu unsur gas di atmosfer yang sekarang dikenal sebagai gas mulia berdasarkan data spektrum. Lalu ia mencoba mereaksikan zat tersebut tetap tidak berhasil dan akhirnya zat tersebut diberi nama argon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penemuan gas mulia. Helium, dalam bahasa Yunani Helios atau matahari, Jensen menemukan bukti keberadaan helium pada saat gerhana matahari total pada tahun 1868. Pada tahun tersebut, ketika dia mendeteksi sebuah garis baru di spektrum sinar matahari, Lawyer dan Franklin menyarankan pemberian nama helium untuk unsur baru tersebut. Jadi pada tahun 1868, Lawyer dan Franklin menyarankan pemberian nama helium pada penemuannya. Pada tahun 1895, Ramsay menemukan helium di mineral cleavage uranium. Pada saat yang bersamaan, kimiawan Swedia Cleve dan Radcliffe menemukan helium di Cleveland. Rutherford dan Royce pada tahun 1907 menemukan bahwa partikel-partikel alfa tidak lain adalah nuklis helium. Krypton Hexon neon pada tahun 1898. Ramsay dan Travers memperoleh zat baru yaitu krypton. Krypton dan hexon ditemukan dalam residu yang tersisa setelah udara cair hampir menguap semua. Sementara itu, neon ditemukan dengan cara mencairkan udara dan melakukan pemisahan dari gas lain dengan menyulingkan bertingkat. Krypton ditemukan di Britania pada tahun 1898. Ditemukan oleh Sir William Ramsay dan Maurice Travers. Dalam residunya mengeluarkan hampir semua komponennya adalah udara cair. William Ramsay dihadiahi Nobel pada tahun 1904 dalam ilmu kimia untuk suatu penemuan rangkaian gas mulia mencakup krypton. Radon. Nama radon berasal dari radium. Radon ditemukan pada tahun 1900 oleh Felix Eckstrom, yaitu menggelarnya sebagai pancaran radium pada tahun 1908. William Ramsay dan Robert Whitlaw Gray yang menamakannya niton dalam bahasa Latin berarti yang berkilauan. Niton sendiri memiliki simbol Nt mengisolasinya, menemukan kepadatannya dan mereka menemukan bahwa radon adalah gas paling berat.
pada masa itu dan sampai sekarang. Semenjak tahun 1923, unsur 87 ini disebut dengan nama radon. Pembuatan unsur gas mulia sendiri baru ditemukan pada tahun 1962. Pembuatan unsur disebut diawali oleh seorang ahli kimia yang berasal dari Kanada, yaitu bernama Neil Bartlett. Neil Bartlett berhasil membuat senyawa xenon, yaitu XePTF6. Sejak saat itu barulah ditemukan berbagai gas mulia yang berhasil dibuat. Dan akhirnya istilah untuk menyebut zat-zat sejak saat itu zat-zat telah berganti. Yang awalnya disebut gas inert lembab telah berganti menjadi gas mulia yang berarti stabil atau sukar bereaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat gas mulia. Gas mulia memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Oleh karena itu, di alam gas mulia berwujud gas. Gas mulia tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa berdasarkan jari-jari atom. Gas mulia seharusnya paling efektif menangkap elektron, namun pada kenyataannya golongan gas mulia sangat sulit bereaksi. Di alam, unsur ini kebanyakan ditemukan sebagai gas monoatomik. Hal ini dikarenakan konfigurasi elektronnya yang memenuhi kulit terluar sehingga menjadi stabil. Kereaktifan gas mulia akan bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom akan menambah jari-jari atom pula. Hal ini mengakibatkan gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar berkurang sehingga lebih mudah melepaskan diri dan ditangkap zat lain. Sampai saat ini, senyawa gas lain yang sudah dapat bereaksi dengan zat lain adalah xenon dan krypton, sedangkan helium, xenon, dan argon masih sangat stabil. Setelah menemui sifat-sifat gas mulia, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan gas mulia. Pembentukan senyawa gas mulia melalui keadaan tereksitasi, yaitu pada pembentukan senyawa helium. Senyawa dari helium dikenal nama helida. Senyawa ini terbentuk dengan penyerapan sejumlah energi, sehingga dapat mengalami eksitasi dari keadaan dasar. Helium pada keadaan ini akan memiliki konfigurasi 1s pangkat 1, 2s pangkat 1. Keadaan ini diamati secara spektroskopi dalam tabung lucutan listrik pada tekanan rendah dengan adanya merkuri, tungsten, dan lain membentuk senyawa Hg-He. Pembuatan senyawa gas mulia pertama kali dilakukan oleh Neil Bartlett, orang pertama yang membuat senyawa gas mulia. Dengan penemuan ini, maka hilanglah anggapan bahwa unsur gas mulia tidak dapat bereaksi unsur senyawa lain, yaitu pada reaksi Xe ditambah PTF6 serbuk berwarna kuning kemerahan. Pembuatan gas mulia. Di sini kita dapat melihat cara pembuatan gas mulia. Ada xenon difluorida, xenon tetrafluorida, dan xenon heksafluorida. Selanjutnya ada kegunaan gas mulia. Ada banyak sekali kegunaan gas mulia. Di antaranya sebagai pengisi balon udara, campuran helium dan oksigen, dan juga digunakan untuk larutan. Krypton digunakan buat lampu pada landasan pacu pesawat. Xenon digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida, pembunuh bakteri. Bahaya menghirup gas helium. Gas helium sebenarnya tidak berbahaya bila digunakan secukupnya dan tidak sembarangan. Meski begitu, gas ini dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, dan pingsan pada sebagian orang. Bila tidak sengaja terhirup dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu lama, gas helium dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bahwa dapat menghambat pasokan oksigen, mengganggu fungsi paru-paru, dan bahkan mengakibatkan kematian. Penggunaan helium yang sembarangan dan tanpa pengawasan dokter juga dapat menimbulkan gejala keracunan seperti pusing, lemas,
sakit kepala, penglihatan buram, sesak nafas, kejang, dan kehilangan kesadaran. Gas helium memang bermanfaat baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang medis. Namun, agar tidak membahayakan kesehatan, Anda disarankan untuk menggunakan gas helium sesuai keperluan dan tidak berlebihan pemakaiannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.